Salam saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Oleh anugerahnya kita masih diberikan kehidupan. Kita masih diberikan anugerah untuk menjalani waktu di sepanjang hari ini. Dan kita mau menyertakan Tuhan dari terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya nanti. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Mari saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau membawa korban ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa, memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, oh betapa hamba-Mu mengucap syukur Tuhan. Kami semua mengucap syukur kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Jikalau pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kepada kami satu lagi kesempatan untuk menjalani waktu di sepanjang hari ini. Besertalah dengan kami Tuhan, dari saat hari ini hingga nanti menjelang kami mengakhiri malam kami ya Tuhan Yesus. Pimpin kami Tuhan dalam segala terang dan kebenaran-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang senantiasa membimbing, menuntun, mengajar, mengingatkan, bahkan memberitahukan kepada kami perkara-perkara apa yang harus kami kerjakan, lakukan, dan perbuat. Dan biarlah kiranya segala apa yang kami kerjakan di sepanjang hari ini Tuhan ada di dalam perkenan-Mu. Ampuni ya Tuhan Yesus segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran yang kami perbuat di dalam waktu dan hari-hari kami. Biarlah darah-Mu Tuhan yang menyucikan dan menguduskan segenap kehidupan kami ya Bapa. Dan kami siap Tuhan membawa korban ucapan syukur, puji-pujian dan penyembahan kami sebelum kami nanti mau belajar kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang telah diberkati Tuhan sama-sama mengucap syukur. Oh terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Urabasyadana namanya syandara. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh betapa Tuhan kami bersyukur ya Bapa. Kau hadir dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat, puji, kemuliaan hanya layak bagi Engkau ya Tuhan Allah kami. Selama-lamanya kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Selama-lamanya Tuhan Engkau adalah Allah dalam kehidupan kami. Ku sembah Engkau ya Tuhan Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus,
kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh Tuhan, betapa baiknya Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Ku pujikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu selalu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku bersyukur, ku bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucap syukur Tuhan. Ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya layak bagi Engkau ya Tuhan Allah kami. Kalau sebentar Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itu Tuhan, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Berkati kami dengan segenap kebenaran firman-Mu itu Tuhan. Dan biarlah terang yang berasal daripada-Mu itu Tuhan menyinari segenap batin, hati dan pikiran kami, segenap kehidupan kami. Kami siap diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami. Kita yang telah diberkati Tuhan, kita yang telah memberkati Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama katakan, amin. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur pada pagi hari ini. Karena Tuhan hendak memberkati kita dengan firman-Nya yang luar biasa. Kita mau belajar daripada kisah raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Khususnya raja-raja yang hidup benar
dan takut akan Tuhan. Dan salah satu daripada raja besar di Yehuda yang hidup benar, takut akan Tuhan, dan mengikuti setiap perintah yang Tuhan perintahkan adalah Yosafat. Oh, betapa luar biasanya kalau kita mau menyediakan waktu untuk belajar, mempelajari kisah raja-raja ini. Betapa ada banyak perkara-perkara yang kita bisa pelajari. Bahwa suatu ketika ada raja-raja yang hidupnya jauh daripada Tuhan. Hatinya jahat, hatinya melakukan perkara-perkara keji, hatinya menjauh daripada Tuhan. Kita dapat melihat bahwa kerajaan yang dipimpinnya tidak berlangsung lama. Bahkan raja-raja tersebut mudah sekali ditundukkan dan dikalahkan oleh para musuh-musuhnya. Tetapi kita juga mau melihat bahwa dari sekian banyak raja-raja yang memerintah tersebut, ada juga raja-raja yang hidup benar dan takut akan Tuhan, sehingga ada perkenanan Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan keluarga mereka, bahkan kerajaan yang mereka pimpin menjadi aman sentosa. Bahkan Tuhan memberikan kegentaran yang luar biasa kepada orang-orang atau bangsa-bangsa yang ada di sekeliling daripada rakyat dan dipimpin oleh raja yang takut akan Tuhan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Yosafat. Kita mau sedikit belajar, mempelajari latar belakang daripada Yosafat ini. Yosafat adalah anak daripada seorang raja Yehuda juga, yang terkenal juga dengan kehidupannya yang takut akan Tuhan. Sekalipun pada masa akhir pemerintahan daripada Asa, hatinya mulai berpaling daripada Tuhan. Tetapi saat Yosafat meneruskan tampuk kepemimpinan, maka Yosafat melakukan perkara-perkara yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Lalu selama Yosafat memerintah di Yehuda, ada banyak perbuatan-perbuatan yang luar biasa yang Yosafat lakukan. Bahkan nanti kalau kita membaca pada kebenaran firman Tuhan, di sana bahkan Yosafat mengutus dan memilih orang-orang untuk memberitakan Taurat kepada seluruh rakyat. Oh, betapa pemberitaan firman Tuhan pada zaman Raja Yosafat ini begitu luar biasa dilakukan. Yosafat memerintah Yehuda selama 25 tahun, dari tahun 873 sampai dengan 848 sebelum Masehi. Kalau kita juga mau belajar bahwa setelah Salomo wafat, maka kerajaan Israel terbelah menjadi dua. Kerajaan Israel yang berada di selatan dengan 10 suku, dan kerajaan Yehuda dengan suku, yaitu suku Yehuda dan juga suku Benjamin. Kemudian kalau kita juga mau mempelajari bahwa pada masa-masa itu, pada masa-masa di mana raja-raja itu memimpin, ada beberapa raja-raja yang hidup benar dan takut akan Tuhan. Beberapa di antaranya adalah Asa sendiri, ayah daripada Yosafat. Lalu juga ada Hizkia dan juga ada Yotam. Kalau kita melihat daripada apa yang mereka lakukan, hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan begitu menjagai kehidupan kerajaan yang dipimpin oleh raja-raja yang takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati kerajaan dan raja-raja tersebut berlimpah. Oleh karenanya itu, mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persiapkan hatimu, minta Roh Kudus untuk memimpin, berikan hati yang haus dan lapar untuk membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, karena kita mau melihat bagaimana teladan raja-raja yang hidup takut akan Tuhan, dan pada akhirnya mereka diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Dan adapun ayat yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, kita ambil daripada 2 Tawarikh 17, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6.
Mari kita baca bersama-sama. Raja Yosafat pengokohan kerajaan. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya. Ayatnya yang kedua, dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Nah, kita mau baca pada ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ayatnya yang ketiga kita mau gali lebih dalam lagi. Apa yang membuat Yosafat, kalau kita baca nanti pada kisah-kisah selanjutnya, ia begitu disertai oleh Tuhan. Ada perkara-perkara yang heran yang Tuhan lakukan. Bahkan saat ada bangsa yang menyerang daripada kerajaan Yehuda ini, saat Yosafat nanti mengambil waktu untuk berpuasa bersama dengan seluruh rakyat Yehuda, maka pasukan besar musuhnya itu dapat ditundukkan tanpa banyak berjerih lelah. Ada banyak perkara-perkara yang luar biasa. Pada ayatnya yang ketiga kita mau pelajari, dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal. Sampai dengan ayat ini terlebih dahulu kita mau melihat bahwa Tuhan menyertai Yosafat. Ada alasan mengapa Tuhan begitu mau untuk menyertai Yosafat. Kalau pada ayat yang ketiga ini, karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu daripada bapa leluhurnya. Kita mau belajar bahwa keteladanan daripada orang tua, keteladanan daripada kehidupan orang-orang yang benar, takut akan Tuhan, orang-orang yang sungguh mengikuti jalan-jalan yang Tuhan tetapkan, itu akan berdampak yang sungguh amat baik kepada keturunan-keturunan selanjutnya. Kalau kita mau melihat bahwa Yosafat adalah seorang yang sungguh luar biasa mau mencari Tuhan. Ia seorang anak raja pada masa sebelumnya. Bapaknya Asa adalah seorang raja yang juga dikatakan Alkitab seorang raja yang takut akan Tuhan, menjauhkan Baal-Baal, menjauhkan penyembahan-penyembahan berhala. Dan kita mau melihat bahwa dampak daripada apa yang dilakukan Asa ini ternyata termanifestasi dalam kehidupan Yosafat. Yosafat mengikuti teladan daripada ayahnya. Yosafat nanti dikatakan juga menjauhkan Baal-Baal. Yosafat tidak membuat dirinya tercemar. Yosafat tidak membiarkan dirinya dipengaruhi oleh ilah-ilah lain. Yosafat tetap berpaut kepada Tuhan Allahnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu pula juga bahwa bapa-bapa leluhur daripada Yosafat ini pun, salah satunya adalah Daud, adalah orang yang sungguh hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan Alkitab mencatatkan bahwa Daud adalah seorang yang hidup benar dan berkenan di mata Tuhan. Ada banyak mazmur yang ditulis oleh Daud, dan saya percaya bahwa Yosafat ini adalah seorang yang mau menyediakan waktu untuk belajar tentang siapakah itu Tuhan Allahnya. Saya percaya bahwa ada waktu-waktu yang Yosafat sediakan untuk ia mendengarkan gulungan-gulungan kitab sejarah, gulungan-gulungan kitab Mazmur itu dibacakan. Kitab Mazmur sendiri adalah nyanyian, kidung, puji-pujian yang dilantunkan sedemikian rupa
di dalam acara-acara ibadah di bait suci, ataupun juga pada perayaan-perayaan atau seremonial kerajaan. Pada saat mungkin Asa menjadi raja, pada saat ayahnya menjadi raja, Yosafat saat mendengarkan setiap mazmur, setiap kisah daripada sejarah raja-raja ataupun nabi-nabi yang ada, dia mendengarkan dengan seksama sehingga itu masuk di dalam hati dan pikirannya. Maka segala hal yang baik itu menjadi teladan, itu menjadi contoh yang ia lakukan dan ia terapkan di dalam kehidupannya. Bahkan kalau kita mau melihat bagaimana kehidupan seorang Daud yang sungguh-sungguh ia adalah seorang pemuji dan penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Banyak tulisan-tulisan mazmur yang ditulis oleh Daud memberkati banyak orang sampai dengan hari ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya juga percaya bahwa Yosafat ini adalah seorang yang mau bersungguh hati belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa Yosafat ini adalah seorang pribadi yang suka untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita bisa lihat nanti pada pembahasan-pembahasan selanjutnya betapa Yosafat bersungguh hati, bahkan mengutus orang-orang kepercayaannya untuk mengajar rakyat, untuk memberitakan Taurat itu kepada seluruh rakyat Yehuda. Bahkan ada satu ayat di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 7 yang ini seringkali dinyatakan atau diperkatakan dalam ibadah-ibadah di bait Allah pada masa-masa yang lalu. Kita mau baca dalam Ulangan 6 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bahkan pada masa-masa yang lalu pun firman Tuhan mengajarkan agar orang tua memberikan teladan dan pengajaran yang baik kepada anak-anaknya. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan dan memberitakan firman Tuhan. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengajar baik seluruh isi keluarganya. Tuh, orang-orang tua memberikan tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya di dalam kebenaran, bahkan memperbincangkan itu dalam segala keadaan apapun mereka, saat mereka diam, saat mereka duduk, saat mereka tidur, saat mereka berjalan. Biarlah firman Tuhan itu terus disampaikan. Itulah yang saya percaya bahwa Asa, orang tua daripada Yosafat ini pun melakukan perkara yang sama. Ia mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Dia mengajarkan Taurat itu kepada Yosafat, kepada seluruh anak-anaknya. Maka kita lihat betapa Yosafat luar biasa memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan saudara-saudaraku pada hari-hari ini? Adakah hatimu masih memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran? Adakah hatimu masih rindu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam hari-harimu, dalam waktu-waktumu, atau justru waktu-waktu kita dipenuhi dengan segala kehendak dan keinginan mata kita, memuaskan segala hawa nafsu kita, mempergunakan media sosial melampaui waktu-waktu kita hingga kita melupakan Tuhan? Atau adakah kita masih merindukan Tuhan dan kebenaran firman-Nya itu di dalam hari-hari kita? Oh
Oh saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau saja setiap orang-orang benar, setiap orang-orang yang telah diselamatkan itu mau bersungguh hati setiap hari, membangun mezbah, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, lalu juga membaca kebenaran firman-Mu, betapa dahsyatnya orang-orang benar itu, sekalipun kita ini minoritas, akan memberikan dampak yang luar biasa bagi bangsa dan negara kita. Kita juga mau melihat, kita mau baca ayat-ayat selanjutnya. Pada ayat yang keempat, melainkan mencari Allah ayahnya, ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Pada ayat yang keempat ini diceritakan juga bahwa pada masa periode yang sama dengan Yosafat, ada satu kerajaan Israel juga. Di sana raja yang memimpinnya hidup dalam tidak takut akan Tuhan. Hatinya menjauh daripada Tuhan. Hati yang jahat, sehingga Tuhan tidak berpihak kepada mereka. Tetapi di sisi yang lain, Yosafat justru dikatakan ia hidup menurut perintah-perintah Tuhan dan tidak berbuat seperti Israel. Betapa luar biasa kalau kita mau belajar daripada karakter seorang raja yang besar, raja yang luar biasa, raja yang mau di dalam setiap waktu-waktunya. Dia adalah seorang pemimpin daripada kerajaan, memiliki banyak tugas dan tanggung jawab, banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus ia selesaikan. Tetapi yang luar biasa daripada kehidupan Yosafat ini adalah hatinya berpaut kepada Tuhan, hatinya berpaut kepada hukum-hukum Tuhan, hatinya berpaut kepada setiap peraturan-peraturan yang Tuhan tetapkan. Dan juga ia percaya bahwa segala kebenaran yang ada di dalam Taurat itu, itulah yang akan menuntunnya di dalam setiap kebaikan-kebaikan yang berasal daripada Tuhan. Kalau kita mau sedikit melihat, ada beberapa celutukan-celutukan daripada orang-orang fasik. Mungkin kita pernah mendengar, untuk apa hidup dengan Tuhan? Kita lihat ada banyak orang-orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka hidupnya seperti begitu sejahtera dan diberkati. Mereka seperti hidupnya berlimpah-limpah. Mereka seperti hidupnya mendapat menikmati segala hal yang tidak dapat kita nikmati. Ada banyak orang-orang di luar Tuhan juga yang hidupnya berkelimpahan. Yang mereka hidupnya begitu luar biasa, dapat menikmati segala hal yang baik yang ada di dunia ini. Mungkin perkara-perkara itu membuat kita menjadi sedikit bertanya-tanya, mengapa orang-orang yang hidup di luar Tuhan pun mereka dapat menikmati segala kelimpahan. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pegang kebenaran ini, bahwa segala apa yang diperoleh manusia tanpa Tuhan adalah perkara-perkara yang hampa, kosong, dan sia-sia. Semua adalah fata morgana. Semua terlihat tidak seperti apa yang kita bayangkan. Percayalah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada apapun di dunia ini yang kita peroleh tanpa Tuhan dapat kita nikmati. Karena Tuhan memberikan kuasa kepada orang-orang yang berkenan untuk menikmati setiap berkat-berkatnya. Percayalah, sekalipun orang-orang di luar Tuhan itu mereka menikmati kesejahteraan yang berlimpah-limpah, tetapi ada satu hal yang Tuhan tidak berikan kepada mereka, kuasa untuk menikmati daripada apa yang ada pada mereka. Mungkin mereka bisa memiliki harta kekayaan yang berlimpah-limpah, tetapi hati mereka menjadi hampa dan kosong. Mereka tidak memiliki ketentraman dalam kehidupannya. Mereka tidak dapat tidur nyenyak. Mungkin makanan yang mereka nikmati seperti nikmat, seperti makanan-makanan yang mahal, tetapi mungkin juga mereka tidak bisa menikmati semua itu.
Bahkan mungkin juga terjadi banyak kekacauan di dalam kehidupan rumah tangganya. Terjadi perselingkuhan, terjadi kesetiaan antara suami dan istri, terjadi percideraan, terjadi pemberontakan antara anak dan juga orang tua. Terjadi berbagai banyak duka cita yang mungkin tidak kita ketahui. Kita hanya melihat daripada sisi luar. Mereka seperti sejahtera dan berlimpah-limpah. Tetapi satu hal yang Tuhan tidak berikan kuasa untuk menikmati. Kita bisa baca di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-17. Mari kita sama-sama baca. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ini ayat yang begitu merema dalam kehidupan saya. Maka saya tidak pernah menjadi iri hati dan dengki dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang fasik. Saya tidak pernah mengingini apa yang dimiliki oleh orang-orang fasik, sebab saya tahu mereka tidak berikan kuasa oleh Tuhan untuk menikmati apa yang mereka peroleh. Karena hanya Tuhan yang sanggup memberikan kuasa untuk menikmati segala sesuatu yang diberikannya kepada orang-orang yang dikasihnya. Kembali saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau membaca dari dalam ayat-ayat selanjutnya daripada kehidupan Yosafat ini. Lalu daripada segala apa yang telah Yosafat lakukan, ketaatannya, kesalehannya, ia mengikuti teladan daripada bapak-bapak rohaninya. Ia mengikuti kebenaran firman Tuhan. Ia berpegang kepada kebenaran. Ia menjauhkan Baal daripada seluruh kehidupan di kerajaannya. Kita mau lihat selalu ada dampak, selalu ada buah, selalu ada ganjaran daripada buah daripada ketaatan, buah daripada kebenaran. Tuhan selalu memberikan perintah, tetapi pada sisi yang lainnya, saat manusia dapat menjalankan perintah aturan yang Tuhan berikan itu, ada ganjaran upah yang Tuhan berikan. Kita mau melihat pada ayat yang kelima, inilah upah ganjaran yang Tuhan berikan atas ketaatan Yosafat, atas kesungguhan hati Yosafat untuk menyelidiki, mempelajari, merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kita mau baca di dalam ayatnya yang kelima. Oleh sebab itu, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Oh, betapa luar biasanya buah, ganjaran, upah yang Tuhan berikan atas ketaatan, sikap hati yang benar daripada Yosafat adalah Tuhan mengokohkan kerajaannya. Tuhan memberikan takut dan gentar kepada banyak bangsa-bangsa di sekelilingnya. Bahkan Tuhan membuat makmur kerajaannya. Tuhan membuat Yosafat menjadi sangat kaya. Selalu di dalam perintah, di dalam setiap jalan-jalan yang Tuhan tetapkan, di dalam setiap aturan-aturan yang Tuhan buat, ada buah, ada ganjaran, ada upah bagi orang yang melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan kita lihat betapa Yosafat diberkati oleh Tuhan. Oleh karena saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin hari-hari ini kita lelah dengan segala apa yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam segala hal yang kita jalani itu. Tapi satu hal, ingatlah,
Selalu sediakan waktu untuk bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Selalu sediakan waktu untuk membaca kebenaran firman-Nya. Biar firman itu yang berkuasa dalam seluruh kehidupan kita. Biar firman itu yang mengubahkan seluruh kehidupan kita. Biar firman itu yang menuntun kita kepada jalan-jalan yang terang. Biar firman itu pula yang akan mengarahkan kita kepada segala hal yang berkenan di dalam Tuhan. Dan Tuhan pula pada waktunya akan memberkati kita berlimpah-limpah seturut dengan kekayaan dan kemuliaannya. Ayatnya yang terakhir adalah dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Yosafat memberikan segenap kehidupannya dengan tulus untuk mau melakukan segala kehendak Tuhan. Kerelaan hati untuk mengikuti setiap petunjuk-petunjuknya. Inilah salah satu yang membuat mengapa Yosafat menjadi salah satu raja yang dicatatkan sebagai raja yang diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Dan juga seorang raja yang takut, taat akan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya melalui firman Tuhan yang kita bagikan, yang sudah kita dengarkan beberapa waktu tadi, itu menjadi rema. Agar yang menjadi utama dalam kehidupan kita lah bukan mencari berkat Tuhan, tetapi kita mau melakukan dengan sungguh-sungguh setiap aturan ketetapan yang Tuhan buat. Kita mau untuk merenungkan segala kebenaran firman-Nya. Kita mau menjalankan dan mempraktekkan setiap apa yang telah kita pelajari dari kebenarannya, sehingga hidup kita menjadi berbuah-buah dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya melalui firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini, seperti Yosafat yang memiliki kerelaan hati untuk mau dengan setia menjalankan kebenaran firman Tuhan, itu pun kiranya terimpartasi, termanifestasi dalam seluruh kehidupan kita. Kita pun mau dengan rela hati, dengan sungguh hati, dengan kerendahan hati menerima setiap kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita akan menjadi berbuah-buah lebat. Kehidupan kita akan menjadi dampak berkat bagi banyak orang. Karena Tuhan yang telah terlebih dahulu memberkati kita. Terpujilah Tuhan yang oleh karena kebenaran firman-Nya telah memberkati kita pada pagi hari ini. Mari sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, renungan pada pagi hari ini, kita mau berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa yang maha baik, hamba-Mu mengucap syukur pada pagi hari ini, karena kebenaran firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan, telah hamba-Mu bagikan Tuhan. Kiranya setiap benih-benih yang telah hamba-Mu sampaikan dan bagikan itu Tuhan, dapat Engkau berkati ya Tuhan, menjadi benih-benih yang baik ditaburkan di tanah-tanah yang baik, sehingga berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh, yang mendengarkan dengan kerelaan hati, yang mendengarkan dengan haus dan lapar akan Engkau dan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini Tuhan. Berkati Tuhan kepala-kepala keluarga Tuhan. Berkati orang-orang tua yang Bapa, agar mereka diberikan kesadaran bahwa tugas tanggung jawab orang tua bukan hanya sekedar menyediakan nafkah materi, tetapi lebih daripada itu, orang tua bertanggung jawab membawa kehidupan seluruh keluarga dan anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk menyatakan kebenaran di dalam kehidupan keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk menuntun, membimbing, mengarahkan baik dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Sehingga keluarga-keluarga yang memiliki seorang imam kepala keluarga yang takut akan Tuhan, maka keluarga itu pun akan diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba-Mu mengangkat tangan pada pagi hari ini, memberkati setiap Tuhan
umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini Tuhan, dengan rela hati mereka menyediakan waktu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati berlimpah-limpah Tuhan, berkati pekerjaan tangan mereka, berkati usaha mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pendidikan mereka Tuhan, berkati mereka semua berlimpah-limpah ya Bapa. Berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan yang baik, umur yang panjang. Dan terimalah cinta kasih yang berasal daripada Allah Bapa melalui Yesus Kristus anak yang tunggal, dalam persekutuannya indah dan Roh Kudus yang memberikan pertolongan, penghiburan dan kuasa menyertai kita dari sekarang seterusnya bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang telah diberkati Tuhan berlimpah-limpah mau mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. God bless you. Tuhan memberkati.